Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English with Miss Ria channel. How are you today? I hope you're doing good this morning. Okay, today I'd like to explain for you our new material entitled conditional sentence. Have you heard about conditional sentence? Okay, jadi pagi ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Nah, kompetensi dasar yang akan dipelajari dalam materi ini yang pertama ada 3.3 dalam silabus kita, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu sesuai dengan konteks penggunaannya dan memperhatikan unsur kebahasaan if dalam present tense. Yang kedua, di 4.3, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Okay, let's check out the definition of conditional sentence. Nah, pengertian conditional sentence dalam bahasa Indonesia, conditional sentence juga bisa disebut dengan kalimat pengandaian, ya. Sesuai dengan namanya, kalimat ini belum terjadi atau belum terlaksana karena masih berandai-andai saja. Namun, perlu kalian ketahui bahwa conditional sentence ternyata memiliki beberapa tipe yang kondisinya ini ternyata berbeda-beda, ya. Nah, secara sederhana, conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan kata if sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Bentuk conditional sentence adalah if clause plus main clause. Jika kalian memperhatikan, if clause merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya, sedangkan main clause biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Berikut adalah tipe-tipe conditional sentence. Yang pertama adalah conditional sentence type 0, the zero conditional. Inisial lainnya, ya. Yang kedua adalah conditional sentence type 1, the first conditional. Yang ketiga adalah conditional sentence type 2, dan nama lainnya adalah the second conditional. Yang terakhir atau yang keempat adalah conditional sentence type 3, atau nama lainnya the third conditional. Nah, berikut saya jelaskan the zero conditional. The zero conditional atau type O ini digunakan ketika hasil atau konsekuensi dari kondisi terwujud, alias memaparkan suatu kebenaran atau general truth dan juga fakta ilmiah. Nah, untuk rumusnya bisa kita lihat sendiri. Rumusnya ini ada dua, jika if di depan dan juga jika if di tengah. Nah, jika if-nya di depan, if ditambahkan simple present, kemudian simple present lagi. Nah, jika if-nya berada di tengah, maka simple present berada di depan, kemudian if di tengah, kemudian simple present tanpa koma, ya. Nah, berikut kita ke contoh kalimat dari the zero conditional. Yang pertama, if we burn paper, it become ash. Ya, if-nya di depan, kemudian we burn paper ada simple present, and then karena if-nya di depan, maka ada koma. Dari itu, kalimat berikutnya adalah it, habis koma, it become ash. Kalimat contoh berikutnya, I feel sick if I eat too much. If-nya berada di tengah, ya. Nah, dari contoh kalimat ini, if we burn paper, it becomes ash. Ini memaparkan atau menjelaskan bahwa sebuah general truth atau kebenaran fakta ilmiah, jika kita membakar sebuah kertas, maka ini akan menjadi abu atau debu, ya. Dan ini benar fakta ilmiah bahwa seperti itu, ya. Kemudian fakta ilmiah lagi, ya, dari the zero conditional contoh yang kedua ini, I feel sick if I eat too much. Saya akan merasa bukan sakit, ya, seperti merasa mual, seperti itu jika saya makan kebanyakan, ya. Otomatis manusia mana yang kalau makannya kebanyakan pasti ngerasa kayak mual kayak gitu, ya. Oke, next kita akan beralih ke conditional berikut. Nah, sekarang tipe yang pertama atau tipe contoh yang kedua dari conditional sentence yaitu first conditional, ya,
type 1. Nah, type 1 ini digunakan ketika hasil atau konsekuensinya memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan ya. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi realistik yang masuk akal untuk kemungkinan hal itu atau pengandaian itu terjadi. Nah, untuk rumusnya sendiri, jika if berada di depan dan jika if berada di tengah ya. If berada di depan seperti ini, if ditambahkan simple present, kemudian comma, don't forget comma, kemudian simple future menggunakan will atau bisa juga menggunakan imperatif ya. Nah, kalau if-nya ada di depan, maka simple future berada di paling depan. Maaf, jika if-nya berada di tengah, maka simple future berada di depan, kemudian if, kemudian setelahnya adalah simple present tanpa koma ini ya. Dan sekarang kita beralih ke contoh kalimat. Nah, contoh kalimat dari first conditional atau type 1 ini, jika if berada di tengah, contohnya, if I meet him, I will introduce myself. Jika saya bertemu dia, kemungkinan saya akan memperkenalkan diri saya. Seperti itu, ya. Kemudian contoh kedua, I will cook dinner tonight if you clean the house. Saya akan masak makan malam ini jika Anda atau kamu membersihkan rumah, ya, dengan syarat bersihin rumah. Kalau bersihin rumah berarti akan masak makan malam. Ya, kemungkinan akan terjadi di first conditional ini, kemungkinan akan bertemu atau kemungkinan akan memperkenalkan diri di kalimat contoh ini ya. Kemudian juga kemungkinan akan memasak makan malam ya. Jika kondisi realistiknya itu masuk akal dan juga bisa ditunaikan seperti itu. Ya, itu dia untuk first conditional.